Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan tayangan dari podcast Komunitas Informasi Masyarakat Tangguh yang berbasis di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Channel ini merupakan program dari Komunitas Informasi Masyarakat dalam rangka sharing informasi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kami anggap layak untuk diinformasikan. Acara akan kami kemas dalam bentuk bincang-bincang dengan tokoh-tokoh terpilih yang juga kami anggap kompeten di bidangnya dan sesuai dengan tema yang kami angkat pada setiap kali tayangan. Nah, untuk kali ini kami menghadirkan tamu spesial, yaitu Bapak Aibtu Polisi Karyanto. Assalamualaikum Pak Karyanto. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio Kim Mentaos. Kami sengaja menghadirkan Bapak untuk menggali berbagai informasi karena dari informasi yang kami dapat, Pak Karyanto ini Babin Kamtibmas yang bertugas di Mentaos sudah cukup lama Pak ya? Sudah berapa tahun Pak? Sudah lama Pak, kurang lebih 9 tahun. 9 tahun ya. Nah, ini kurun waktu yang cukup lama juga ya untuk penugasan di Mentaos ini, dan tentu masyarakat Mentaos khususnya tentu sangat mengenal dengan beliau karena hampir di setiap event-event penting kelurahan saya menyaksikan sendiri Pak Kar ini hadir lah. Siap Pak. Begitu juga ketika ada hal-hal di masyarakat yang membutuhkan kehadiran aparat, beliau selalu siaga di telepon, dalam hitungan menit sudah hadir di lokasi. Nah, ini tidak hanya tugas kepolisian yang beliau emban di Mentaos ini, tetapi juga saya dengar beliau ini mempunyai inovasi-inovasi sampai akhirnya dinominasikan menjadi calon penerima Hugeng Award Pak ya. Siap Pak. Nah, barangkali Pak Kar bisa menceritakan sedikit apa sih Hugeng Award itu Pak? Baik Pak. Jadi Hugeng Award itu salah satu penghargaan yang diberikan dari salah satu tokoh ternama yang mana di situ artinya memberikan contoh teladan Pak. Contoh teladan. Contoh teladan yang mana itu diberikan kepada bagi para nominasi yang berkarakter Pak. Berkarakter. Ya. Oke Pak Kar, tadi disebutkan salah satu kriterianya adalah ini anggota Bayangkari yang punya karakter gitu ya. Nah, tentu Pak Kar yang sudah dinominasikan tingkat nasional ini tentu memiliki value atau sesuatu yang unik, yang beda dari yang lain. Nah, ini sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan sehingga Bapak terpilih jadi nominator lah ya? Penghargaan ini. Coba. Baik Pak. Jadi saya tuh cuma pada dasarnya bekerja sesuai dengan profesi saya Pak. Nah sebenarnya, dan saya juga bukan secara tiba-tiba saya juga nggak tahu Pak. Artinya ini merupakan suatu semacam kayak kejutan Pak. Iya. Nah, saya dapat info dari masyarakat juga di sekitar Mentaos ini, sebenarnya Pak Kar ini punya satu inovasi yang bisa memotivasi warga dalam hal mengolah kolam ikan. Saya dengar begitu Pak ya. Betul. Jadi di samping tugas sebagai kepolisian yang rutin dilakukan, ada waktu lowong barangkali digunakan untuk berinovasi, mengajak warga untuk mengelola kolam ikan yang katanya waktu itu sempat stagnan, nggak jalan. Betul. Apa sih yang Bapak lakukan sebenarnya? Jadi awalnya itu berawal dari
tahun 2019 itu Pak. Mhm. 2019 itu mulai kita dari pembentukan apa ya, posko PSBB. Nah, di situ kita COVID itu ya, iya, COVID betul itu ya. betul. Di situ karena masyarakat di situ banyak dia petani ikan, dan di situ juga hampir-hampir tidak ada yang apa namanya untuk COVID-nya Pak ya. Mhm. Nah, di situ juga mulai kita sering berkecimpung di situ Pak. Mhm. Nah, di situ mulai awal dari melihat warganya kan gitu, Mhm. dan letak geografis tempatnya Pak. Ya. Pertama di bawah garis irigasi sungai itu kan. Nah, itu untuk mudahnya air untuk pengolahan air ke bawah Ya. ke lokasi Kampung Iwak itu. Mengalirkan air dari irigasi Dari ke kolam irigasi itu ke ya. kolam itu. Iya. Nah, di situ. Selain itu juga banyak waktu itu kan masyarakat banyak yang apa ya namanya, notabene-nya kurang berpenghasilan atau kurang lah. Maksudnya banyak yang semacam waktu itu masih pendapatannya minim ya Pak ya. Nah, di situ akhirnya timbul ide-ide yang semacam itu. Ya. Nah, akhirnya itu dengan kita membantu, memberikan ide, saran ya kan, serta memberikan solusi, sering sharing-sharing. Nah, disitulah peluang, disitulah yang kita manfaatkan untuk membuka peluang semacam akhirnya inovasi. Memilih kolam ini sebagai salah satu pendapatan masyarakat ya. Bagaimana respon masyarakat setelah Pak Kar punya ide seperti itu? Pertama, respon masyarakat itu cukup antusias Pak. Cukup antusias, bagus ya. Karena didukung dengan apa namanya, dengan 3 pilar tadi Pak. Nah, itu semacam pertama dari pembangunan, dari semacam kayak infrastruktur, ya itu juga dari bantuan. Nah, setelah itu, nah disitulah mulai bangkit masyarakat itu untuk membangun semacam kolam-kolam itu tadi. Akhirnya itu bisa berjalan gitu ya. Akhirnya berjalan Pak. Hingga kini masih eksis ya. Hingga kini sempat eksis, bahkan kita sering juga mengalami jatuh bangun juga kayak pertama banjir. Nah, jadi kadang apa namanya bibit-bibit yang apa namanya hilang. Nah, itu kadang membuat mereka juga kadang bikin frustasi kan. Itu ada bantuan ya dari pemerintah misalnya untuk bibit atau untuk memasarkan ikan yang sudah siap panen, ada dari pemerintah? Untuk sekarang ini alhamdulillah Pak, untuk baik bibit maupun bantuan, bahkan sekarang pun kolam pun mereka sudah mempunyai asuransi Pak. Asuransi ya? Asuransi. Itu kalau apa asuransinya? Misalnya kalau banjir gitu terus? Betul, kalau banjir itu dia akan mendapatkan asuransi. Jadi berapa dia modal, berapa dia dirugikan, nanti akan diklaim asuransi. Keren juga ini idenya Dream People pakai asuransi kolam ikan. Betul. Saya baru dengar. Hebat, luar biasa. Karena mungkin dari pengalaman itu ya, banjir betul, ikannya ikut hanyut. Kemudian daripada ini kan gulung tikar nih kolamnya, jadi pakai asuransi. Ya, oke, Pak Kar. Jadi tadi masyarakat merespon dengan baik gitu ya, dibimbing, ide-ide didorong, kemudian diinspirasi oleh Pak Kar sebagai bagian dari masyarakat ya. Oke Pak Kar, kita mundur sejenak. Bapak sudah jadi polisi ya cukup lama tadi. Betul. Masuk di tahun berapa Pak jadi anggota polisi? Saya jadi polisi masuk tahun di 2001 Pak. 2001, jadi sudah 24 tahun 24 ya? Tahun. Sudah windu. Mengabdi Pak. Mengabdi ya. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sampai sekarang masih melekat dalam ingatan bertugas sebagai anggota kepolisian. Betul Pak. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman jadi polisi itu cukup banyak sekali. Ada susah dan rasa senangnya Pak ya. Ya kan, kalau pada saat kita hari hujan ya kan Pak, kita berada di lapangan ya kan. Terus kalau kita nanti waktu orang masih
tidur, kita sudah turun ke Harus lapangan bangun. dan harus bangun. Nah, terus Orang lagi sudah tidur, Bapak masih keluyuran di Masih keluyuran. lapangan. Ada Apalagi- panggilan-panggilan darurat. betul Pak. Ya, ya, ya. Belum lagi Pak, apalagi yang namanya tugas Babin ini Pak. Iya. Melayani itu mulai dari apa ya? Melayani itu mulai akhir sampai ke liang lahat Pak. Iya. Nah, itu Pak. Mulai lahir, kemudian besar, mungkin nanti Iya. ada perkawinan, mengamankan, bahkan sampai ke liang lahat pun Liang Pak. lahat. Ya, sakit, membawa ke rumah sakit. Iya. bawa ke rumah sakit, bahkan meninggal pun sampai ke Iya. kuburan Mas, Ke seperti itu. Ya, luar biasa ya. Ya, itulah tugas kepolisian. Makanya kadang orang melihat sepintas, tapi kalau sudah merasakan ya bagaimana peran polisi itu sangat besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oke Pak Akar, tentu dengan prestasi seperti ini, kami juga melihat kiprah Bapak di Mentaos ini ada hadir di mana-mana. Bahkan sempat kami abadikan ini. Pemirsa, kita punya website ya, website Tangguh itu berisi informasi berbagai kegiatan di kelurahan. Nah, minggu lalu Pak Akar ini turut serta menanam cabai di salah satu kelompok wanita tani yang ada di Mentaos. Nah, ini juga membuktikan bahwasanya apa yang beliau sampaikan tadi itu tidak sekedar apa angan-angan, tapi memang terjun ke masyarakat langsung memberikan ide-ide gitu ya. Nah, Pak Akar, ini ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik kami. Di sela-sela kehidupan yang sekarang banyak diwarnai oleh berbagai informasi yang berseliweran di sosial media ya. Ya, saya juga termasuk yang mengikuti, di mana sering ada ya, ulah segelintir oknum kepolisian yang membuat masyarakat itu membuat stigma ya, yang negatif ataupun yang kurang bagus gitu. Nah, ini setidaknya yang beredar di sosmed ya, Betul. yang cukup banyak kita ikuti. Kemudian saya juga mendapatkan informasi bahwasanya manajemen kepolisian itu dari Mabes mungkin menurunkan semacam kampanye bahwasanya bahwasanya kepolisian itu untuk masyarakat kan. Betul. Di kantor-kantor polsek, di Polres saya lihat ada tulisan polisi untuk masyarakat. Untuk Nah, itu masyarakat. dalam pemaknaan Pak Akar sendiri bagaimana itu untuk mengisi makna polisi untuk masyarakat dalam kehidupan Bapak melayani warga di Mentaos ini? Jadi kalau saya memaknainya, yang namanya melayani itu Pak, di polisi itu kapan saja, dimanapun saja itu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berusaha untuk berdiri tegak Pak. Ya. Artinya tidak miring ke kanan dan miring ke kiri. Ya. Artinya memberikan informasi yang benar Pak. Artinya sesuai dengan apa himbauan, atau ibaratnya ada berita tidak benar, bahkan berkaitan dengan kriminalitas, ya kan Pak. Apalagi yang sekarang ini marak-maraknya seperti kayak judi online. Nah, itu Pak, habis itu geng motor. Itu bagaimana kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, berita itu jangan sampai yang tidak benar atau beredar dan bisa meresahkan masyarakat. Iya. Jadi maknanya di sini kita harus benar-benar memberikan dan mengayomi masyarakat. Bagaimana keberadaan kita polisi itu di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan rasa aman dan tentram. Yes. Nah, keberadaannya seperti itu, Pak. Oke. Nah, pemirsa, itulah sebenarnya banyak di kalangan kita sendiri begitu mengikuti berita di sosmed, apalagi yang negatif itu makin gemar bahkan di repost ya, disiarkan ulang, ditambahi komen-komen. Itu hanya ya barangkali memang tidak ada yang sempurna ya, segelintir oknum yang berbuat hilaf atau lalai ada kesalahan, tapi itu menjadi stigma negatif terhadap kepolisian secara institusi. Sebenarnya tentu tidak demikian ya. Ini salah satu bukti nyata yang ada di lingkungan kami ini di Mentaos ini, kehadiran Pak Akar ini benar-benar menjadi jawaban atas keresahan masyarakat ya, untuk memberikan rasa aman, tertib dan lain sebagainya. Makanya kami sangat menghimbau pada masyarakat untuk menilai berita itu dengan objektif,
Kalau kira-kira meragukan ya jangan direposting lagi atau bahkan ditambah-tambahi Betul. yang membuat informasi semakin keruh gitu. Betul Pak. Oke, ngomong-ngomong, biasanya profesi kepolisian itu seseorang anak seperti Bakar kan pingin jadi polisi, tentu ada yang cita-cita dari awal atau ada yang menginspirasi atau apa yang mengilhami sehingga Bapak tertarik untuk jadi polisi. Jadi yang bikin menarik itu pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat Pak, menciptakan suasana membantu. Artinya pertama seringkali kita melihat polisi ini tugasnya sangat mulia Pak. Ya. Contoh kayak semacam menyeberangkan anak sekolah dulunya kan tadi Pak. Oh jadi hal-hal itu ya yang membuat wah nanti saya pengen jadi polisi gitu. Awalnya walaupun kenyataannya setelah jadi polisi ternyata jadi polisi itu lebih berat. Enggak, cuma bukan sekedar casingnya aja seperti itu kan. Oke Pak Kar, menarik sekali sebenarnya kita bisa berbincang lebih dalam lagi tentang pengalaman-pengalaman yang bisa di-share kepada masyarakat. Betul. Tentunya dengan bertugas selama sudah 9 tahun ya 9 tahun di Mentaos dengan kiprah dan segala macam eksistensi Pak Kar sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang hal-hal yang menjadi prioritas Kim ini nanti untuk narasumber-narasumber berikutnya. Dan untuk kali ini mungkin waktu yang memang harus mengakhiri perbincangan ini. Siap. Pak Kar, kami sangat berterima kasih kesediaan Bapak menjadi narasumber kami di Kim Tangguh ini, dan ini merupakan siaran perdana. Nah, jadi Bapak ini bintang perdana yang tampil di podcast Kim Mentaos, dan tidak menutup kemungkinan nanti kapan-kapan kami akan mengundang Bapak lagi ke sini untuk topik-topik yang lebih menarik lagi. Pemirsa Dream People, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, dan Pak Kar, kami ucapkan terima kasih. Siap. Bapak telah bersedia hadir dan berbagi informasi yang sangat menginspirasi kita bersama. Dan nantikan tayangan kami berikutnya. Namun kami harap Anda bersedia menjadi pelanggan podcast ini dengan subscribe, like, and share. Tentu acara ini jauh dari sempurna, dan untuk kekurangan itu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.